Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Di sini saya masih melanjutkan kisahnya si Nurul ya, yang saat ini sudah sampai di episode ke-14. Dan seperti biasa di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Sore hari pukul 5, Nurul pun sudah berdandan dengan sangat rapi dan siap untuk mendatangi rumah Pak Sukani yang tidak terlalu jauh dari rumahnya tersebut. Nurul memakai pakaian syar'i miliknya seperti biasa, karena memang itu adalah sebuah keharusan baginya jika sedang keluar rumah. Tapi untuk sekedar berjaga-jaga saja, Nurul pun memutuskan untuk memakai cadarnya agar orang sekitar tidak mengenalnya dan kembali bergosip yang aneh-aneh perihal kasus pemaksaan yang menimpanya. Nurul tidak mau tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang bertanya kepadanya tentang peristiwa tragis itu, seolah-olah itu hanyalah sebuah kejadian biasa saja. Sesampainya Nurul di rumah Pak Sukani, Nurul pun langsung mengucap salam di depan pintu rumah besar itu, memberitahu pemilik rumah bahwa ada tamu yang datang berkunjung. Namun setelah beberapa kali dia mengucap salam, yang keluar justru adalah Leni, istrinya Pak Sukani. Leni pun mengatakan bahwasanya Pak Sukani sedang pergi ke Surabaya dan mungkin nanti malam sudah kembali pulang. Lalu Leni pun mengajak Nurul untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa berpikir panjang, Nurul pun menurut saja dan sedikit penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh Leni. Setelah keduanya sudah duduk di ruang tamu, Leni pun kemudian langsung saja
katanya. Kala itu Leni mengeluarkan seluruh isi hatinya yang selama seminggu ini telah ia coba tahan dan pendam begitu saja. Namun dengan hadirnya Nurul ke rumah untuk mencari suaminya, membuat mau tidak mau dia harus menyelesaikan masalah ini dengan Nurul. Karena mulai sekarang Leni sudah bertekad untuk tidak akan kehilangan Pak Sukani sebagai suaminya. Dalam pikirannya Nurul sepenuhnya mengakui kalau saat ini memang dialah yang sudah melewati batas yang tidak seharusnya dia lakukan. Sedangkan Leni tersenyum dalam hatinya karena sudah berhasil membuat Nurul kalah telak dalam persaingan ini. Sekarang dirinya merasa sedikit aman dari ancaman Nurul yang sudah menarik perhatian suaminya tersebut. Leni tahu dengan pasti kalau kedepannya Nurul akan mencoba menjauhi suaminya dan memperbesar peluangnya untuk mendapatkan hati Pak Sukani kembali. Malam hari setelah Nurul berbicara dengan Leni, dia semakin gelisah tidak karuan dengan perasaannya. Tadi Nurul memang sempat merasa cukup bersalah kepada Leni karena sudah terlalu melewati batas dalam berhubungan dengan Pak Sukani. Namun setelah Nurul berpikir dan menimang-nimang lagi, rasanya dia merasa kalau tidak salah sepenuhnya. Karena baik Nurul ataupun Pak Sukani tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Pak Sukani hanya mengunjungi Nurul dan memastikan keadaannya karena dia sudah berjanji dengan Haris untuk menjaga Nurul. Tidak lebih dari itu. Seharusnya tadi dia bilang sedikit membantah tuduhan yang diarahkan Leni kepadanya dan membela harga diri dan martabatnya sebagai seorang wanita. Nurul tak pernah sedikit pun berniat untuk mencuri Pak Sukani dari istrinya. Meskipun dia tak menyangkal kalau kenyamanan yang dia rasakan itu memang ada. Tapi untuk berbuat lebih jauh dari itu tentu saja tidak akan pernah dilakukan oleh Nurul.
Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.